Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya kita di sini udah ada di Desa Wonosadi. Ya, dan di sini kita sudah berada di depan hutan adat Wonosadi yang sekarang ini masih dilestarikan oleh warga sekitar ya, Pak. Iya benar. Kita di sini mau kayak apa ya? Mengupas tentang bagaimana sejarah dari hutan adat Wonosadi ini. Nah, terus Sebelum jauh kita tahu sejarahnya ya. semakin dalam, kita mau tanya dulu arti dari nama Wonosadi sendiri itu Ya. apa? Ya, jadi arti dari nama hutan adat Wonosadi ini, yang pertama kita akan mengetahui apa itu nama Wonosadi ya. Wonosadi ini dulunya itu namanya itu Wonosandi. Jadi Wonosadi ini dibagi menjadi dua kata ya. Yang pertama Wono yang berarti itu alas. Oh, alas. Ya. Sandi ini berarti rahasia. Oh iya. Jadi hutan ini menyimpan banyak sekali rahasia. Mungkin dengan keanekaragaman alam, terus tanaman-tanaman, flora dan fauna dan lain sebagainya. Dan mungkin rahasia ini bisa berwujud dari segi metafisika juga ini sangat kental sekali. Untuk itu, untuk mempermudah masyarakat atau warga daerah sini atau punya lainnya, jadi Wonosandi ini berubah menjadi Wonosadi yang dikenal hingga saat ini banyak masyarakat yaitu Wonosadi. Iya, terus hutan adat Wonosadi ini terkenal dengan nama-nama dari kerajaan Majapahit pada saat itu, yaitu ada Roro Resmi, Ki Unggoloco, dan Gading Mas. Tapi sebelum kita membahas itu, kita akan menuju ke atas terlebih dahulu supaya kita tahu pesanggrahan yang dulunya dipakai oleh Ki Unggoloco. Itu mari ya. Dalam Ya, nanti kita akan berbicara di atas. Mari. Ya, kita sekarang sudah berada di salah satu sumber mata air di hutan adat Wonosadi ini. Sumber mata air ini sekarang ini masih dipakai warga sekitar Beji ini, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan sehari-hari lah. Iya, sehari-hari dan juga untuk pertanian. Tapi kalau musim kemarau debit air ini sedikit berkurang. Ya. Kalau musim kemarau ini lebih sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Ki Unggoloco pada saat itu bisa menemukan sumber mata air di daerah sini. Mungkin nanti akan lanjut perjalanan ke atas melihat pesanggrahan dari Ki Unggoloco. Sudah berada di Lembah Nginuman yang pada saat itu dipakai untuk pesanggrahan dari Ki Unggoloco. Bisa kita lihat di sini juga ada 4 pohon trembesi. Dulunya itu ada 5 tapi yang satu rubuh. Jadi sekarang masih 4 pohon trembesi. Nah, di sini dulunya itu juga dipakai oleh Ki Unggoloco untuk menyalurkan ilmunya kepada orang-orang sekitar. Nah, terus di belakang itu bisa dijelasin? Ya, itu tempat untuk kalau ada acara sadranan itu seperti tumpeng atau yang lain sebagainya itu ditaruh di sana. Iya. Jadi warga di sini tuh biasanya kayak membawa ingkung itu ayam Jawa bukan ayam potong ya. Ingkung seperti tumpeng itu. Terus bawa ke sini baru melaksanakan adat seperti yang dilakukan dulu. Iya, tumpeng itu memiliki makna dan filosofi kalau di Jawa. Tumpeng itu bisa dikatakan sebagai tumpeng, tumindak, lempeng. Dan juga kalau ingkung itu kalau Islam ya pada Wali Songo zaman dahulu itu filosofinya itu eling jekungkung atau dalam Islam itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampai sekarang masyarakat masih sebagian
adat itu tadi bawa Iya, ipung sampai iya naik ke masih, atas ini. itu masih. Itu diadakan setahun sekali. Setahun sekali setelah Panen padi. Ya, karena itu adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dilarang untuk berburu binatang-binatang yang ada di sini. Karena kalau kita membunuh hewan yang tidak bersalah dan membunuh yang atau berburu yang tujuannya untuk bersenang-senang atau happy-happy, itu akan mendapatkan karma buruk. Orang Jawa dulu juga mengatakan kalau istrinya sedang hamil jangan sekali-kali membunuh atau menyiksa dari hewan itu sendiri, karena nanti karma buruk itu akan terjadi kepada anaknya. Ya, mungkin itu, dan nanti akan kita jelaskan lebih jelas di ya kita cari spot yang bagus ya. Makasih. Dari hutan adat Wonosadi. Hutan adat Wonosadi, kita lebih luas lagi mau apa ya? Ingin mengetahui tentang hutan adat Wonosadi. Sejarahnya yang lebih luas lagi gimana? Oh ya. Ya kita tadi sudah berbicara tentang arti ya nama dari Wonosadi ya. Jadi 500 tahun yang lalu kerajaan dari Majapahit itu mengalami keruntuhan yang saat itu diserang oleh kerajaan dari Demak yang dipimpin oleh Raden Padah pada saat itu. Ya, terus seperti prajurit, terus keluarga atau bala tentara yang lainnya itu melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Karena menghindari dari serangan musuh pada saat itu. Ya, terus yang melarikan diri itu diimbau untuk membuat kelompok. Kelompoknya Roro Resmi pada saat itu menuju ke Pegunungan Sewu, kalau saat ini disebut Gunung Kidul pada saat itu. Roro Resmi, Ki Unggoloco, dan Gading Mas pada saat itu bertempat tinggal di Dusun Duren. Di Dusun Duren sekarang ini? Iya, yang di bawah. Oh iya, maksudnya yang sekarang ya. Ini kan? Nah, terus Ki Unggoloco pada saat itu melihat ke utara bahwa ada sumber kehidupan, bisa dijadikan untuk sumber kehidupan seperti ada tadi yang sudah kita lihat air, sumber air dan juga memiliki tanah yang subur sekali dan sangat bisa sekali untuk dijadikan pertanian, dan Ki Unggoloco bertempat tinggal di sini. Nah, terus kita beralih ke asal usul dari Sadranan tersendiri, karena di sini sampai saat ini masih dilestarikan sekali sadranan setiap 1 tahun sekali. Terus asal usul sadranan ini dulunya itu Ki Unggoloco itu di sini. Terus ibunya itu bernama Roro Resmi yang bertempat tinggal di bawah. Nah, terus setiap hari mengirim anaknya Ki Unggoloco. Ibunya itu semakin lama semakin tua. Semakin tua, Ki Unggoloco ini menyuruh ibunya untuk mengirim 1 minggu sekali. Lalu mengirim apa nih? Mengirim seperti pangan-pangan yang bisa dimakan oleh Ki Unggoloco di sini. Lalu beralih lagi 1 bulan sekali. Dan kenapa bisa 1 bulan sekali? Iya, karena itu tadi ibunya yang semakin lama semakin tua dan merasa kasihan kalau ibunya naik turun ya ke lembah Nginuman ini. Setelah 1 bulan lalu berkembang kembali, yaitu 1 tahun sekali setelah panen padi ya, karena kasihan ibunya yang semakin tidak kuat untuk naik ke atas. Dan juga dikasih di batu yang di tengah-tengah, mungkin di tengah-tengah itu nanti diambil Ki Unggoloco. Terus ngomongin pantangan, biasanya kan di hutan itu pasti ada pantangan dan larangan. Ya. Apakah sama kayak hutan-hutan lainnya itu? Ya, karena kalau kita logika ya, kalau kita bertamu atau ya istilahnya bertamu di rumah teman atau keluarga itu pasti kalau iya tata krama, terus kalau kita merusak barang-barang yang di rumah pasti kita dimarahin. Ya, begitu sebaliknya. Ketika kita bertamu di rumah yang saat ini kita jumpai ya, kita ceritakan, itu pasti kita ada namanya pantangan. Yang pertama itu
kita tidak boleh merusak hutan ini. Terus yang kedua, tidak boleh buang air besar dan buang air kecil di sini, karena buang air besar, buang air kecil ini menandakan tidak suci atau itu sebuah kotoran. Iya, iya. Nah, terus bertindak asusila juga tidak diperbolehkan di sini. Ya hampir sama ya kayak hutan Ya, Belanda gitu. ya karena Terus ngomong kasar gitu nggak boleh ya. tidak boleh, karena kita lihat di sini masih asri sekali dan juga suci, karena si Ki Ungguluco pada saat itu juga memiliki hati yang bersih dan juga hati yang tulus pada saat itu. Terus saya lihat di sini tadi pas kita mau naik ke sini juga masih banyak tanaman-taman buah juga. Ya, karena di sini masih sekali dilestarikan. Hmm. Karena kalau kita tidak berselaras dengan alam, nanti akan terjadinya bencana-bencana alam. Seperti pada sekitar tahun 60-an, pada saat itu di warga sekitar ini mengalami paceklik. Paceklik itu larang pangan, karena Oh, iya. Susah gitu ya susah, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menebangi hutan ini, sehingga hutan ini menjadi gundul, dan lama kelamaan terjadinya bencana alam di sekitar sini, larang pangan, terus banjir besar dan lain sebagainya. Lalu diadakan reboisasi atau penghijauan kembali di hutan adat Wonosadi ini. Iya. Tapi di sini perubahannya cuma jalan naiknya tadi ada tangga, kan dulu masih kayak asri banget. Iya. Zaman dulu kala Ki Ungguluco itu kan juga memiliki kemampuan atau istilahnya ilmu seperti kanuragan, kebatinan, dan juga ahli pertanian. Ya, pada saat itu ilmunya itu diturunkan atau diajarkan kepada anak cucunya sebagai generasi penerus atau sebagai generasi muda agar tidak kalah seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Sejarahnya udah cukup kalau tentang adat. Ya, kalau kita berbicara tentang sejarah itu pasti panjang sekali. Terus biasanya kayak setiap orang memiliki pendapat sendiri-sendiri. Ya. Nah, pendapat itu pasti ada ya, pendapat itu dan juga berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai, karena kita melakukan sadaranan ini ada juga masyarakat yang berbeda pendapat ya, seperti Ya masih ada pro ya kontra. sadaranan ini ada juga yang mengartikan menyembah jin atau ya, kalau kita jabarkan ini adalah syukuran setelah kita panen padi, dan juga kita di sini makan-makan ini juga memiliki arti maupun simbol supaya tetap guyup rukun ya di sekitar sini, warga sekitar sini, supaya tetap guyup rukun dan juga hubungan antara warga satu dan lainnya itu terlihat rukun. Yang mengikuti sadran ini tidak hanya warga sini, tapi juga banyak seperti ya Wonosari, terus Wonogiri, pokoknya dan sebagainya. banyak lah Ya, gitu banyak sekali. Khusus warga sini. Ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada tambahan-tambahan yang mau disampaikan. Ya, setelah Ki Ungguluco dan Gading Mas itu merasa cukup atau sudah merasa bahwa takdir yang kalau zaman sekarang itu kematian, itu dia berpisah. Ki Ungguluco berada di hutan adat Wonosadi dan Gading Mas itu berada di Gunung Gambar. Saat itu mereka melakukan semedi atau hening bertapa, dan pas saat itu melakukan muksa, dan muksa ini tidak sembarangan orang bisa, karena muksa ini bisa menghilangkan sifat angkara murka, iri, dendam, dan juga hawa nafsu yang ada di diri sendiri. Mereka menempat di sini itu juga tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena mereka harus bertarung terlebih dahulu penguasa, atau kalau kita bisa sebut raja jin yang bernama Gadung Melati. Pada saat itu dengan kegigihannya, kedua senopati, mantan senopati ya pada saat itu berhasil memenangkan pertarungan melawan raja jin yang bernama Gadung Melati, dan akhirnya mereka bernegosiasi. Si Gadung Melati ini bernegosiasi kepada dua mantan senopati itu supaya masih bisa bertempat tinggal di sini, dan kedua senopati atau Ki Ungguluco itu mengatakan boleh menempati di sini, tapi dengan syarat
jangan merusak hutan ini, ikut melestarikan dan jangan mengganggu warga sekitar. Dan akhirnya mereka masih berada di sini untuk menjaga kelestarian hutan ini. Ya, dan di ajaran kita ya Taman Siswa juga diajarkan untuk menguri-uri budaya Jawi atau melestarikan bahkan mengembangkan dalam kita ajaran Taman Siswa ya. Oke, kayaknya udah cukup Ya, ya kita ya. apa ya, mengenal sejarah Ya, lebih luas adat ya. Wonosadi Mungkin ini. ini hanya sekilas ya, Ya, mungkin, yang mungkin ya hanya yang sekilas. yang mungkin kita ketahui, dan nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Iya, Ya. betul. Jadi buat warga-warga Hmm, khususnya yang ada di sini di Gunung Kidul ya, ya, yang belum tahu tentang hutan adat Wonosadi, Wonosadi ini berletak di di dusun Duren, Dusun Duren, Beji. di Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul. Nah, gitu. Kita masuknya berapa sih tiket masuknya? Untuk tiket sementara Itu belum sementara belum. di itu masih gratis. Iya. Hmm. Kita sebagai anak muda harus sayang lingkungan ya. Iya, dan Benar. juga kita sebagai generasi milenial ya, generasi Mm-mm. muda, kita harus ikut serta melestarikan Benar, budaya, budaya. karena budaya ini adalah warisan dari nenek leluhur kita. Karena kalau kita Tinggalkan. rusak, kita tinggalkan, nenek moyang kita sudah weling, dan Weling artinya tuh ya mengingatkan kalau weling tuh berpesan. iya berpesan. Jadi gini, kalau hutan-hutan ditebangi, kalau petilasan tidak dilestarikan atau budaya tidak dilestarikan, nanti bagaimana untuk anak cucu kita nanti? Mungkin itu. Udah cukup. Ya, mungkin cukup sekian ya dari kami. Bila ada kurangnya maupun kelebihan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam dan bahagia.